Halo teman, di sini aku bakal tutorial MD, cara running MD di Gromex, tapi dengan otomatisasi ya. Otomatisasinya biar kita nggak usah nulis skrip-skrip panjang-panjang seperti cara biasa ya. Untuk video sebelumnya ya teman-teman, kita dapat benchmark 872 nanosecond ya tengah hari. Kita pakai satu GPU NVIDIA L40S, spesifikasi komputer yang aku gunakan. L40S satu buah, kemudian prosesornya 64 core prosesor AMD EPYC 7702. Ini saya menggunakan apa namanya virtualisasi ya. Jadi ini adalah virtual processor. Saya menggunakan container untuk apa namanya menjalankan Windows-nya 128 GB RAM. Nah, untuk caranya teman-teman bisa kunjungi di GitHub saya tadi, harus melalui itu GitHub di Google, kemudian klik di paling atas. Di bagian repository, teman-teman scroll ke bawah, cari namanya GMX Auto ya. Klik sini. Kemudian di sini ada bagian rilis. Klik. Kemudian teman-teman bisa download GMX Auto Portable ya. Kita tunggu downloadnya selesai. Ini sudah terinstall Gromex versi 2025.1 versi GPU maupun versi CPU. Kalau teman-teman mau meningkatkan ke versi 2025.2 atau 3, teman-teman bisa download atau copy atau membuat ulang Gromex ke versi yang teman-teman inginkan dan menimpa atau mereplace di folder Gromex ya. Teman-teman bisa baca di sini bagian nah nih version 2025.1 ya. Teman-teman bisa replace ya. Oke, kita akan coba lihatkan ya. Sini kita ekstrak dulu GMX Auto, ekstrak dulu. Oke, kita buka. Di sini ada executable-nya, kemudian di internal ini ada namanya folder GMX dan GMX CPU. Teman-teman bisa replace aja ini ke versi Gromex yang teman-teman uh, inginkan. Jadi contohnya di sini GMX versi 2025.1, teman-teman hapus isinya, kemudian pastekan versinya teman-teman kalau mau ganti versi ya selain 2025.1. Jadi karena kita tidak ganti, kita pindahkan saja ke folder dokumen ya biar lebih enak. Hari 6 jadi GMX Auto gitu. Oke, kita buka, kemudian kita jalankan EXE-nya. Untuk pertama kali akan muncul dialog Windows Protection ya. Karena di sini saya tidak menambahkan SSL ya. Jadi otomatis muncul dialog protection bahwa publisher-nya tidak diketahui. Oke, karena biaya SSL lumayan mahal ya per tahunnya. Oke, jadi kita ke dokumen, kemudian kita select folder worknya 3 HTB tadi. Ini hasil MD cara manual ya. Kemudian kita coba ekstrak lagi ya, mungkin eh, yang ini yang dari folder download tadi ini kita copy. Sorry, ini karena tadi folder dokumennya ada folder Chromex nanti tertimpan. Jadi kita rename aja di sini. Juga PB gitu. Uh, GMX Auto. Jadi kita buat apa namanya folder untuk perbandingannya ya. Jadi 3 HTB ini yang manual, cara manual tadi yang apa namanya menggunakan command line biasa. Ini yang nantinya akan menggunakan GMX Auto ya. Oke, kita buka GMX Auto-nya. Kemudian kita select folder gitu. Kita ke folder 3 HTB GMX Auto. Select folder. Kemudian engine-nya kita karena punya GPU, kita punya CUDA, kita pilih CUDA ya. Kemudian jumlah GPU-nya teman-teman, karena jumlah GPU-nya cuma satu di sini, berarti kita ketik 1. Kemudian CPU core-nya, teman-teman mau gunakan berapa core? 64 kah? 16 kah? Ini tergantung ya. Jadi set sesuai spesifikasinya komputernya teman-teman. Kalau misalkan komputernya teman-teman cuma 16 core, jangan ditulis 32 core, nanti error.
Di sini karena komputer saya menggunakan 64 core, saya tidak ingin menggunakan semua core. Jadi saya set setengahnya mungkin ya. Di sini saya set 32 mungkin. Karena tadi yang awal itu 32 core ya yang digunakan setengahnya jadi biar fair gitu benchmarknya. Kemudian simulation durasinya 1 nanosecond karena yang awal tadi yang command line itu juga 1 nanosecond. Kemudian kita start simulation. Oh ya, untuk NST listnya yang equilibration itu tidak saya ubah ya. Sini tetap ya 125.000 ya. Untuk yang awal tadi itu kan saya ubah ke 5.000. Di sini saya tetapkan ke tidak saya ganti ke 5.000 tetap 125.000. Di sini sangat cepat sekali ya. Kalau menggunakan GMX Auto ya. Kenapa? Karena sudah saya optimalisasi ya untuk paralelisasi GPU ya. Jadi sangat-sangat kencang sekali ya. Seharusnya eh, perlu waktu 10 menitan kalau untuk ekvilibrasi ya di L40S. Tapi sudah saya ubah ke GPU jadi cuma butuh waktu 1 sampai 2 menit ya. Oke, kita sekarang running apa namanya production sekarang. Overall progresnya 85%. Ini stepnya sangat kencang sekali ya teman-teman ini. Seperti apa namanya? Tidak terasa kalau MD-nya sudah berjalan. Sini kita coba lihat Task Manager untuk tahu prosesnya. Oke, sama ya seperti tadi 50% terpakai resource-nya. 32 core yang terpakai. Kita coba lihat sorry, CMD gitu. NVIDIA research kita malah buka panelnya. Video terpakai 85% ya seperti tadi. Tadi itu 84% atau 81. Hampir sama pemakaiannya. Menarik daya 284 watt dari total maksimum TDP-nya 350 watt ya. Jadi semakin kencang GPU semakin besar narik dayanya ya. Teman-teman perlu diingat. Jadi pastikan teman-teman memilih GPU dengan kebutuhan teman-teman ya. Yang perlu diperhatikan mungkin adalah jumlah CUDA core sama floating point-nya ya teman. Kalau untuk MD ya. Oke, kita sudah selesai. Step progresnya 100%. Oke, di sini kita tutup. Kita bandingkan ya berapa tadi. Kita step 5 production, sorry. Step 1, log. Kita lihat lognya. Kita dapat 953 nanosecond per hari. Lebih kencang dari mode manual ya. Mode manualnya itu 872 ya. Oke. Nah, ini sama-sama 32 core yang jalan ya untuk manage GPU-nya. Tapi GMX Auto memberikan hasil yang lebih bagus ya. 953 nanosecond dan 872 nanosecond. Sama-sama menggunakan Gromex versi 2025.1. Sama-sama menggunakan 32 core prosesor. Di sini yang membedakan mungkin eh, apa namanya? Mungkin nggak terlalu beda ya sepertinya. Biasanya yang saya tandain itu adalah wide bounded GPU. Ini biasanya akan tinggi kalau apa namanya performance-nya jelek. Kalau performance-nya turun itu biasanya wide GPU bounded GPU-nya itu besar gitu. Tapi di sini kecil berarti memang optimalisasinya bekerja ya untuk command lainnya. Oke, mungkin itu ya Pak tutorial MD dengan GMX Auto lebih singkat, lebih lebih apa cepet gitu. Jadi tanpa perlu ketik-ketik, cukup pilih foldernya saja, kemudian jalan, tungguin sampai selesai. Oke, mungkin itu tutorial Gromex running MD dengan GMX Auto ya. Oke, bye bye.